Halo semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi di channelnya Cinta Delima. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe aku ya, yang udah following aku, yang udah selalu komen-komen ngasih aku support dari awal. Terima kasih banyak. Oke, di video aku ini aku mau ngelanjutin sharing aku masalah aku tuh nge-YouTube seperti video-video aku yang lalu ya. Karena buat aku tuh aku mau sharing video aku di YouTube, mungkin itu buat kenang-kenangan buat aku dan juga mungkin buat teman-teman YouTuber pemula seperti aku yang butuh informasi ya. Aku cuma mau sharing aja di video aku ini, aku tuh dimonetasi dalam waktu 2 hari ya. Aku 2 hari mengajukan monetasi itu aku langsung diterima ya. Itu oke, kita step back ya. Kalau kita mau menguangkan video kita, itu kan kita harus melalui proses monetasi ya, kita menuju monetasi gitu ya. Kalau kita bilangnya itu kita harus mendapatkan 1000 subscriber sama 4000 jam tonton publik dalam waktu 12 bulan terakhir atau 1 tahun ya gitu ya. Jadi kita harus memenuhi persyaratan. Nanti setelah itu nanti ada step 2, mentautkan akun YouTube kita ke Google AdSense, dan baru step ketiga peninjauan video ya. Ini aku mau sharing yang aku sudah diterima ya. Aku diterima jadi partner YouTube ini. Aku tuh kan waktu itu aku tuh pemula banget. Aku tuh yang tujuan video aku ini buat dimonetasi, yang aku memang membuat channel aku ini untuk channel yang mau dimonetasi, bukan channel just fun seperti video aku, channel aku yang lalu ya. Itu aku buatnya itu pada tanggal 20 Oktober 2019. Itu aku mulai join, itu di video aku mulai upload video gitu ya. Dan itu pada 11 Juni tahun ini 2020 ini aku sudah mendapatkan 2200 subscriber sama 4018 jam tonton publik. Jadi di situ di studio kreator itu tampilannya udah beda. Kan biasanya ada 1000 subscriber sama 4000 jam tonton publik, itu di bawahnya sudah ada biasanya kan formatnya kan di emailin kalau sudah dapat gitu, tapi ini udah berganti garis blue biru, dia bilang daftar sekarang. Jadi karena aku tuh pemula banget, aku nggak ngerti banyak masalah YouTube, aku bisanya hanya edit video, bagaimana sih biar video aku nggak melanggar dan sebagainya. Itu aku langsung cari senior ya, aku sama senior aku Kak Vio. Terima kasih banyak Kak Vio yang udah bantu aku di daftar Google AdSense. Aku memang sebelum aku mendapat 4000 jam tonton publik, memang aku sudah ada inisiatif aku harus mencari senior yang bantu aku untuk daftar waktu aku mau dimonetasi ya, daftar monetasi, karena daftar monetasi kan harus pelan-pelan banget gitu ya, nggak sembarangan. Jadi kan aku langsung WhatsApp dia, gimana Kak, aku udah mendapat 1000 subscriber sama 4000 jam tonton publik, ini aku daftar sekarang, aku harus menunggu email dari mereka aku daftar. Terus Kak Vio bilang aku harus daftar sekarang, jadi aku daftar. Aku dibimbing, setelah itu aku daftar. Itu step 1 di checklist aja, langsung dikonfirmasi oke gitu ya. Nah, setelah itu aku ke step 2. Itu mentautkan akun YouTube kita ke Google AdSense gitu. Waktu aku mentautkan akun YouTube ke Google AdSense itu memang hati-hati banget, agak ribet gitu ya. Itu harus hati-hati banget teman-teman, jangan sampai salah klik, jangan sampai double klik ya, takutnya mesin komputer itu file yang nggak diterima gitu ya. Jadi aku hati-hati banget, kadang akunnya ceroboh ya, suka klik-klik gitu, jadi kok hati-hati banget. Itu di step kedua ini kita ngisi dokumen, kita masukin nomor HP kita lagi, terus kita masukin alamat rumah dan ya alamat rumah kita lengkap gitu ya, kita tinggalnya di negara mana sesuai dengan alamat gitu ya. Dan teman-teman kan aku bilang kenapa sih harus HP 1 dan akun 1 dan HP 1 akun 1 nomor 1 untuk kalau kita mau diproses monetasi, untuk kita tujuannya monetasi, karena kita takutnya ada masalah di step kedua ini ya, karena kita harus masukin nomor itu tadi ya gitu, harus disamakan gitu ya. Setelah itu aku sudah masukin alamat rumah kayak gini. Aku tinggalnya kan di Hong Kong, bukan di Hong Kong Island ya, aku tinggalnya di Mount Shan New Territories. Jadi aku tulis juga deskripsinya New Territories gitu ya. Setelah itu aku sudah di step 2 itu udah ada dalam proses gitu. Aku tanya sama Kak Vio, berapa lama Kak aku menunggu ini? Katanya Kak Vio 24 jam sampai 2 hari. Pikir aku ya ampun lama banget, kayak nggak sabar banget gitu, kayak takut gimana gitu ya, takutnya aku tuh salah masukin. Itu kan
bisa mental gitu ya. Kita harus nggak, ya pokoknya harus tanya lagi sama senior gimana sih aku masukinnya kalau aku misalnya ke mental gitu. Tapi kan aku coba dulu, aku kalau nggak mental gitu. Akhirnya aku tuh daftarnya itu aku tuh sore tanggal 11 itu jam sore, hari Kamis sore. Lalu aku step 1 oke, step 2 oke, enggak, bukan oke, masih diproses. Akhirnya aku kayak agak deg-degan gitu, aku sambil tidur, aku tunggu. Sebelum aku tidur tuh aku buka-buka HP terus. Aku tuh kayak takutnya tuh kalau nggak diterima gitu ya, kalau nggak lolos step 2 gitu. Akhirnya terus aku tidur. Pagi itu aku bangun jam 7 Hongkong, aku bangun ya, itu kalau di Indonesia jam 6 ya, karena nggak bisa tidur gitu ya. Itu ternyata di situ proses 2-nya itu udah selesai. Jadi aku kalau proses 1, 2 udah selesai kan, otomatis langsung pergi ke step 3 gitu ya, peninjauan video itu ya. Aku peninjauan video itu agak deg-degan, dan aku dulu dengar dari senior katanya waktu peninjauan tuh kalau kita kalau bisa banyak-banyak upload video. Jadi sebelum aku ditinjau itu, sebelum aku dapat 4.000 jam nonton publik itu, memang aku sudah menyediakan 5 video yang kalau aku dalam peninjauan aku upload kayak gitu ya. Karena kan ditakutnya kan kalau kita nggak ngupload video, takutnya kita hanya mau uangnya gitu, kita nggak ada kreasinya gitu ya. Nah jadi setelah itu aku senang banget, aku step 2 tuh udah diterima hari Jumat itu ya, itu Jumat pagi langsung aku menunggu step ketiga itu ya. Step ketiga itu aku hampir deg-degan banget, aku sambil ganti-ganti cover gitu ya, karena mereka kan meninjau video kita akan dari covernya, dari deskripsinya. Teman-teman jangan lupa untuk diisi deskripsi videonya ya, deskripsi videonya misalnya kita ngomongin apa, video kita masalah apa, terus diisi deskripsinya, dikasih tag juga gitu ya. Aku ada ngeliat temen yang mental dimonetasi gara-gara dia tidak mengisi deskripsi gitu ya. Jadi kalau kita mental misalkan nggak diterima mental begitu, biasanya ada emailnya kalau nggak diterima monetasi karena ada pelanggaran video. Pelanggarannya biasanya disebutkan, jadi harus mengadakan perubahan, jadi kita harus menghapus, harus mengedit sebagainya lah gitu. Terus nanti dikasih waktu kapan kita bisa mengajukan kembali gitu ya. Biasanya seperti itu ya, kita hard work gitu, kayak 2 kali kerja. Kita harus otak-atik video kita, yang mana sih video kita yang melanggar kebijakan monetasi dan sebagainya. Lalu setelah itu kita ajukan kembali, biasanya kan dikasih tanggal kita kapan bisa mengajukan kembali. Tapi itu kan belum tentu lolos juga. Kalau nggak lolos ya sudah, kan senior bilang kalau sudah 2 kali mengajukan monetasi nggak bisa, itu udah nggak lolos ya. Jadi kita harus dimulai lagi dari nol ya, kita bikin akun baru, kita cari subscribe baru, kita cari 4.000 jam nonton publik lagi gitu. Kayak tuh ngantuk banget gitu, kayak aku tuh pikir kalau aku sampai nggak diterima kayaknya aku tuh ngantuk banget ya kalau aku harus mulai dari awal lagi. Kalau subscriber sih mungkin mudah ya, tapi kalau 4.000 jam tonton publiknya itu loh yang ngantuk banget, kayaknya give up gitu kalau aku harus mulai lagi gitu ya. Nah akhirnya aku tenangin ya, sampai suamiku bilang kamu harus tidur, jangan mikirin YouTube terus gitu. Akhirnya waktu hari Sabtu pagi aku bangun biasa jam 7 kayak gitu, aku ngelihat langsung buka HP aku gitu ya, itu tampilan di studio kreator itu sudah beda ya. Di bagian monetasi itu udah ada seperti tabungan sama orang, terus bagian iklan kayak gitu. Aku agak takut, wah pikir aku ini diterima apa enggak, kok bukan tulisan congratulations gitu, kayaknya tuh kayak kanjong banget gitu. Terus nah setelah itu 1 detik, aku belum selesai itu ngeliat di bagian monetasi, 1 detik kemudian at the same time ya, hampir at the same time kayak gitu, email dari Google Gmail itu datang ngomong aku congratulations gitu, sudah diterima menjadi partner YouTube gitu. Aku tuh seneng banget gitu, aku cuma 2 hari aku tuh sudah diterima menjadi partner YouTube gitu, dan aku tuh rasanya tuh sudah plong. Kalau aku nggak, gimana sih aku ngebayangin bahagianya, senangnya aku tuh seperti nggak bisa tidur, nggak bisa hilang sampai 2 minggu. Aku tuh senangnya ya, aku tuh pengennya ketawa terus gitu, karena aku tuh pikir aku sekarang tinggal bikin video yang banyak, udah nggak usah takut pelanggaran lagi, udah nggak takut aku diterima apa enggak kan. Kalau yang kemarin kan aku tuh bikin video banyak banget, aku tuh susah banget cari konten, bikin konten gini, aku diterima apa enggak, kayak takutnya kan nggak diterima gitu. Nah sekarang aku tuh sudah plong, aku tuh udah senang banget gitu ya. Senangnya tuh di situ, sekarang fokus bikin video sama fokus ngejar dolar, biar aku bisa dapetin surat dari Google AdSense kan. Setelah kita sekarang aku tinggal nunggu surat dari Google AdSense, aku ngejar dolar gitu kan. Kalau setelah kita dimonetasi setelah video kita dimonetasi, kita kan kita ngejar dolar, mendapatkan
$10 Amerika, agar kita setelah kita mendapatkan $10 Amerika, kita akan dikirimi surat ya, surat pembayaran dari Google AdSense, itu akan datang ke rumah kita. Makanya aku bilang kalau di step 2 tadi harus hati-hati ya, karena kita mengisi dokumen, alamat rumah dan nomor HP sebagainya, itu gunanya untuk Google AdSense ngirim surat ke rumah kita. Jadi setelah aku dimonetasi, jadi aku ngejar dolar biar aku mendapat $10 Amerika, biar aku dapat surat dari Google AdSense. Itu adalah tujuan kita, yaitu ya masih ada step satu lagi terakhir, yaitu kita dapetin surat dari Google AdSense ya. Karena kalau kita ada sponsor, kita udah dimonetasi, kalau kita nggak dapat surat dari Google AdSense juga ya percuma, kita nggak dapat gaji, pembayarannya lewat mana gitu kan. Kita kan perlu kalau udah dikasih surat dari Google AdSense, kita kan perlu kasih konfirmasi, nanti kita bayarnya pakai kasih nomor rekening sama mereka gitu. Jadi memang step 2 ini yang mentautkan tadi itu, ini gunanya ya gitu, mereka akan kirim surat ke kita. Jadi ini aku semangat banget nyari dolar, ternyata nggak seperti yang aku pikir ya. Aku pikir tuh kemarin gini, kalau aku sudah dimonetasi, videoku udah ada iklannya, udah banyak kayak gitu, kayaknya tuh enak banget. Aku pikir tuh satu iklan itu $1, kayaknya tuh aduh, kayak tuh kelewatan deh, over lebaynya gitu. Katanya satu iklan tuh $1, padahal tuh enggak banget kayak gitu ya. Ada yang dolarnya itu cuma 1 sen 2 sen dibayarnya, ternyata itu susah ya. Jadi jangan dipikir teman-teman kalau udah diterima monetasi, udah dapat iklan, duitnya gampang banget. Oh no, kalau kita teman-teman tahu mereka yang gajinya sampai ratusan juta, itu kita lihat followernya udah berapa ratus, bahkan ada sampai berapa juta gitu ya. Terus ini aku sharing my experience, aku tuh di monetasi itu sudah sekitar sebulan 10 hari lah gitu ya. Itu aku tuh baru mendapatkan $12 Amerika. $12 itu aku minggu lalu itu udah dapat 10, itu hilang $3 ya, jadi 7. Jadi aku harus ngejar lagi. Jadinya aku sekarang dapat sekitaran $12 ya gitu. Jadi aku udah dapat $12, tapi aku belum ada email kalau mereka tuh mau ngirim aku email gitu ya. Jadi aku tunggu sih, sebenarnya sih agak was-was gitu ya. Aku pengennya sih cepet dapat surat dari Google AdSense-nya gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa paksa-paksa, kita harus tunggu gitu ya. Nah jadi ternyata setelah dimonetasi, susah banget nyari dolar ya. Ini my experience, tapi kalau teman-teman mungkin yang followernya banyak, yang videonya banyak, mungkin cepet. Tapi kalau aku tuh pemula banget gitu, subscriberku juga baru 2000. Nah videoku juga baru 100 lebih deh, 100 lebih dikit gitu. Nah di sini kita nyari 10, kita nyari 50 sen dolar Amerika sehari itu ngos-ngosan, susah, hard work gitu. Jadi ya jadi youtuber atau itu memang atau content creator itu memang susah sekali ya. Ternyata nggak seperti yang aku bayangin, susah banget gitu ya. Kita mau masuknya 1000 subscriber dan 4000 jam tonton publiknya juga susah. Video kita harus nggak boleh melanggar kebijakan monetasi dan ini dan itu bla bla. Ternyata setelah kita masuk monetasi juga, permainan iklannya juga ternyata rumit ya. Kalau teman-teman apalagi iklannya di skip, apalagi kalau nonton iklannya di over itu, ya begitulah permainan. Ternyata nggak segampang itu ya. Gitulah namanya, seperti orang bisnis juga ada untung ada ruginya, ada resikonya, ada kendalanya ya. Begitulah namanya, cari uang itu susah ya. Tapi teman-teman yang mau join nggak usah patah semangat. Semangat terus. Kalau teman-teman memang tujuannya suka bikin video, ya bikin aja YouTube. Kita pelan-pelan aja, yang penting kita tuh menyalurkan hobi. Kayak aku tuh menyalurkan hobi karena aku tuh punya banyak experience, aku punya banyak yang bla bla yang aku suka disampaikan teman-teman, daripada aku ngomong sama temen aku di Facebook kan nggak berguna kan. Jadi lebih baik aku tuh bikin video, ngomong di YouTube, jadi tuh kayak ada sharing-sharing kayak gitu, seneng ya. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah nonton video aku, yang udah following aku, yang udah selalu support aku. Kalau mungkin teman-teman ini berguna video aku, teman-teman bisa di-share ya di media sosial teman-teman. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi. Aku bahas masalah YouTube, otomatis bukan membahas, sharing otomatis. Kalau nanti aku sudah mendapatkan surat dari Google AdSense ya, doanya ya teman-teman, semoga aku bisa cepat dapat surat dari Google AdSense, jadi aku cepat dapat gaji gitu. Jadi kan lebih semangat lagi kalau bikin konten. Dan kalau nanti
YouTube-ku udah besar, udah dapat duit banyak, seneng banget bisa bantu-bantu orang yang kekurangan dimanapun ya, di Indonesia terutama di tetangga-tetangga gitu ya. Terus buat